Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sejumlah warga menggeruduk Mahkamah Syariah mendesak kasus pelecehan anak di bawah umur yang diduga melibatkan ayah tiri diputus segera. Suasana haru mewarnai penyambutan 177 jemaah Kloter 4 Debarkasi Aceh di halaman Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe. Beras subsidi SPHP akan kembali dipasarkan di tengah melonjaknya harga beras di pasaran saat ini. Setelah lama tak ditemukan di pasaran, beras subsidi program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP akan dipasok kembali. Apalagi beras SPHP selama ini bisa menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan beras. Bulog Subdivisi Regional Lok Semawe segera melepas kembali beras SPHP pada Juli 2025. Penyaluran beras subsidi pemerintah tersebut dinilai efektif dalam menurunkan gejolak harga beras di pasaran yang saat ini melambung tinggi. Beras SPHP sempat disalurkan kembali di pasaran saat Lebaran Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Namun beras SPHP kembali dihentikan sehingga warga kesulitan mendapatkan beras murah. Ya, memang kami menerima perintah untuk penghentian sementara penyaluran beras SPHP dari Badan Pangan Nasional di awal bulan Februari semenjak kami ditugaskan untuk menyerap gabah petani. Kemudian sempat disalurkan 2 minggu menjelang Idul Fitri, selama 2 minggu kami salurkan sebagian, kemudian dihentikan kembali dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu perintah untuk melanjutkan kembali penyaluran SPHP tersebut. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menghentikan sementara penyaluran beras Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP sejak Februari 2025 lalu. Saat itu Bulog diminta untuk menyerap gabah dari petani. Saat ini stok beras di gudang Bulog Subdivisi Regional Lok Semawe mencapai 41.500 ton. Jumlah tersebut terdiri dari beras ekspor tahun 2024 sebanyak 6.700 ton dan stok beras pengadaan dalam negeri atau dari petani sebanyak 25.300 ton. Jumlah ini mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Biren, Aceh Utara, dan Lok Semawe hingga akhir tahun 2026 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Berbagai upaya ditempuh para peminat sejarah untuk melestarikan peninggalan bangsa. Jejak masuknya Islam ke Nusantara merupakan bagian dari bukti sejarah yang harus diselamatkan. Para pegiat sejarah dan pendidikan mendirikan sekolah berlatar belakang kerajaan Islam. Sekolah Islam terpadu berdiri di Gampong atau Desa Bandrong, Kecamatan Perelak, Aceh Timur, sebagai langkah penyelamat Islam di Nusantara. Pengaruh Islam ke Bandar Khalifah pada abad ke-7 hingga abad ke-8 ke tanah Serambi Mekah itu melalui perdagangan. Makam Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah sebagai bukti nyata. Ia bersama istrinya Putri Merah Mahdum Khudawi mendirikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah berkuasa dari tahun 840 Masehi sampai 864 Masehi. Beliau wafat pada tahun 864 Masehi. Di hari baik ini, tahun baru Hijriah,
adalah kita ingin melakukan sebuah perubahan masyarakat, kita ajak semua dalam rangka untuk membangun pertama pendidikan. Ya, pendidikan ini adalah sesuatu yang merupakan eskalator kemajuan umat. Sama aja. Jadi sebenarnya SDIT ini menyamakan kayak madrasah juga dan lebih tidak ada bedanya, cuma lebih kita menekankan kepada pemahaman makna-makna. Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Timur mendukung pendirian sekolah dasar tersebut agar anak-anak memahami tentang agama Islam. Anak-anak kita seperti disampaikan sama Pak Don tadi, bahwasanya di sini kita diajarkan pendidikan berbasis agama yang lebih tinggi. Kita mengerti tentang cara wudhu yang bagaimana, sholatnya bagaimana, dan memahami daripada arti wudhu dan arti sembahyang. Inilah yang menjadi modal dasar bagi masyarakat di sini untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah ini. Sekolah dasar hanya bagian awal lembaga pendidikan di bekas Kerajaan Islam Bandar Khalifah. Akan ada lembaga pendidikan lanjutan sebagai upaya merawat sejarah dan membina generasi bangsa. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Para tabi, akhirin, juga kepada para ulama yang muktabar. Seorang warga di Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan alur atau parit dan lahan kosong untuk kolam ikan. Lahan dan parit pun diubah menjadi tambak ikan lele yang mendatangkan keuntungan. Mus Mulyono tak membiarkan lahan telantar dan parit di depan mata. Warga Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang ini membudidaya ikan air tawar demi memperoleh penghasilan. Lahan seluas 2.000 meter persegi jadi lokasi budidaya lele. Ia juga memanfaatkan luas 26 meter persegi, juga bagian dari kolam ikan. Dari usahanya, Mus Mulyono meraup cuan hingga puluhan juta rupiah dalam sekali panen. Mus Mulyono memanen hingga 1 ton, sedangkan harga ikan diambil agen berkisar Rp20.000 per kilogram. Sehingga 20 juta rupiah pun dikantongi setiap kali panen. Kalau budidayakan lele ini udah 1 tahun lebih, Bang. Jadi tahap awal saya melakukan pembesaran dahulu. Dengan prosesnya masalah bibit saya beli gitu. Baru sejalan berapa bulan baru saya mulai mempelajari tahap pembenihan gitu, kurang lebihnya 1 ton dengan harga 20.000 per kilo. Dalam arti ya sekitar 20 jutaan kalau untuk masalah sekali panen dia tuh, Pak. Budidaya ikan lele ini sudah berjalan selama 1 tahun. Namun budidaya ikan lele butuh proses panjang dan ketekunan. Ia juga mulai menggeluti pembibitan ikan gurami dan nila sehingga tidak ada istilah menyerah asal ada kemauan ada jalan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.